Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang jenis-jenis shock. Aku tuh kemarin pas abis sharing video tentang kasus resiko perdarahan pada saat postpartum. Nah itu ada yang bertanya lagi terkait dengan apa enggak shock hemoragik aja gitu, atau kenapa harus shock hipovolemik gitu, apakah shock hipovolemik itu salah? Kan shock hipovolemik itu cuman karena kehilangan cairan aja. Untuk memastikan bahwa ilmu yang aku sharing ke teman-teman ini adalah ilmu yang berasal dari materinya dari buku Farnese Midwifery dan beberapa kajian jurnal yang internasional, dan yang udah pasti kalau kajian jurnal internasional itu levelnya jauh di atas dari buku. Nah, buku yang aku pakai ini adalah dari Farnese Midwifery. Buat teman-teman pasti sudah tahu ya, Farnese Midwifery itu adalah buku rujukan bidan sedunia. Jadi kalau kita ngerasa sebagai seorang bidan, pasti harus dong baca buku dari Farnese Midwifery. Nah, buku yang aku pakai ini adalah edisi terbaru di tahun 2019 Farnese Midwifery, dan aku punya e-booknya. Ini e-booknya buat teman-teman nanti yang berminat e-booknya, aku taruh link downloadnya di bawah ini ya. Nah, jadi ini aku mau cari tentang shock yang ada di dalam kebidanan. Jadi aku menggunakan kata kunci shock di dalam kebidanan di buku Farnese Midwifery ini. Jadi ada beberapa jenis shock di dalam Farnese Midwifery ini. Kita bahas satu-satu di jenis shocknya ini ya. Dan di sini ada satu bentuk jenis shock, yaitu ini toxic shock ya. Toxic shock di sini yang dimaksud toxic shock ini, kita lihat materi apa sih yang bisa menyebabkan toxic shock pada kasus ini. Kita lihat ternyata ini adalah spons vagina. Nah, spons vagina yang digunakan untuk spermicide agent, jenis alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, ini bentuknya adalah spons vagina. Ternyata spons vagina itu bisa menyebabkan toxic shock. Nah, kita pahamin dulu toxic shock itu apa sih? Jadi toxic shock itu adalah shock yang disebabkan karena keracunan gitu ya. Keracunan oleh zat-zat atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya keracunan ini juga disebut dengan anaphylactic shock gitu. Dua jenis tapi kurang lebih penyebabnya sama, yaitu adanya obat-obatan atau adanya makanan atau adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, yang itu bisa menyebabkan terjadinya shock gitu ya. Kalau di sini sih disebutkan dengan rare but serious effect gitu ya. Jadi jarang banget tapi bisa menyebabkan efek yang serius. Jadi kayak shock anafilaktik itu kan gini, kita sebut dia dengan keracunan. Nah, efek dari keracunan itu macam-macam. Mulai dari seperti adanya gatal-gatal, itu yang paling mudahnya ya, itu yang kita sebut dengan alergi gitu. Nah, sampai dengan terjadinya pembengkakan ke seluruh tubuh sampai ke saluran pernafasan. Nah, yang paling membahayakan pembengkakannya ini adalah di saluran pernafasan. Kenapa? Karena bengkaknya ini bisa sampai menutup. Jadi kalau saluran pernafasannya itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, dia itu bengkak itu bisa sampai menutup ke seluruh saluran pernafasan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan orang gagal nafas. Jadi ibaratkan mulut ditutup, hidung ditutup, kita nggak bisa bernafas, itu karena adanya toxic shock. Nah, kasus toxic shock itu bisa, yang kalau di dalam kebidanan ternyata bisa disebabkan oleh alat kontrasepsi itu sendiri ya. Kalau di sini contohnya adalah spons. Penyebab dari toxic shock itu nggak cuman karena adanya antibiotik, tapi penggunaan beberapa obat-obatan yang berefek gitu. Dan itu kalau tidak diatasi dengan segera itu akan menyebabkan kematian. Kenapa? Karena orang itu tidak bernafas maksimal 10 menit itu sudah otaknya sudah rusak dan bisa menyebabkan kematian. Jadi itu ya terkait dengan toxic shock. Selanjutnya, shock yang ada di dalam Farnese Midwifery atau di dalam kebidanan yang dibahas di sini adalah septic shock. Jadi septic kembali lagi dari kata-kata sepsis, atau kalau mahasiswa kebidanan pasti udah tahu yang namanya sepsis itu karena adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri gitu ya. Nah, bisa disebabkan juga karena virus.
Septic shock di sini kita lihat kasusnya itu ternyata disebabkan oleh pyelonephritis gitu. Jadi pyelonephritis itu seperti infeksi saluran kemih tapi sudah sampai ke bagian nepro atau ke bagian ginjalnya gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan shock. Jadi kalau dibahas terkait dengan septic shock ini nggak cuman karena postpartum. Ada lagi contoh-contoh seperti kasus metritis, mastitis, abses payudara, terus peritonitis. Adalah beberapa contoh kasus yang beresiko terjadinya septic shock pada kasus kebidanan gitu. Buat teman-teman jadi harus paham kalau ada tanda-tanda infeksi, nah itu masalah potensial terbesarnya itu adalah septic shock gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam kebidanan lagi, setelah toxic shock dan septic shock, itu ada juga kasus yang kita sebut dengan namanya neurogenic shock atau neurologic shock. Itu disebabkan karena adanya gangguan sistem saraf pusat atau gangguan sistem saraf di bagian tulang belakang yang itu berhubungan dengan rasa nyeri. Nah, kita bahas di sini kasusnya. Di neurogenic shock ini, di jurnal ini berbicara terkait dengan penyebab dari neurogenic shock. Neurogenic shock itu adalah kondisi di mana adanya gangguan pada sistem spinal cord injury. Pada kasus-kasus kebidanan itu shock yang disebabkan oleh neurologic injury itu dilatar belakangi adanya jatuh gitu. Adanya jatuh. Jadi kalau ibu hamil jatuh gitu kan, terkena di bagian sistem saraf pusatnya, rasa nyeri yang sangat, akhirnya ibunya shock. Padahal kalau dilihat kayak kasus jatuh terus terjadinya solusius plasenta itu kan ada perdarahan gitu. Tapi kalau dilihat perdarahannya itu baru cuma 500 cc, kok ibunya sudah menunjukkan rasa shock, itu tandanya sistem saraf pusatnya duluan yang kena dibandingkan dengan si penyebab perdarahannya sendiri. Ya nantinya kalau tidak ditangani dengan baik itu juga akan menyebabkan shock karena perdarahannya itu juga. Jadi kalau pada kasus solusius plasenta, kehamilan ektopik terganggu, itu ada 2 shock yang mengancam, yaitu sistem saraf pusatnya sendiri karena neurogenic shock, baru nanti dilanjutkan karena hypovolemic shock. Jadi kita cara membedakannya, dia adalah shock hipovolemik dengan shock neurogenik ini adalah dilihat dari jumlah perdarahan. Kalau kondisi shocknya itu tidak sebanding dengan perdarahannya, jadi kayak darahnya itu baru 500 cc atau kurang dari 1000 cc, tapi dia sudah menunjukkan tanda gejala shock, itu pasti shocknya yang disebabkan karena neurogeniknya dibandingkan dengan adanya perdarahan yang lebih banyak. Oh, pantas saja dia terjadi shock karena perdarahan gitu ya. Oke, itu terkait dengan neurogenic shock gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus seperti adanya solusius plasenta, kehamilan ektopik terganggu, di mana tidak ada rasa sakit, dia tidak ada tanda-tanda nyeri yang sangat, tapi tahu-tahu sudah ada perdarahan dan itu akan menyebabkan adanya shock karena perdarahan gitu ya. Jadi cara ngebedainnya shock neurogenik sama shock karena perdarahan itu adalah dari jumlah darahnya. Kalau jumlah darahnya sedikit tapi sudah shock karena kesakitan, itu pasti neurogenik. Tapi kalau dia memang perdarahan banyak gitu, nah itu karena perdarahannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah yang kita bahas kemarin, yang banyak dibahas di komentar saya itu terkait dengan hypovolemic shock. Jadi gini, hypovolemic shock itu apa sih gitu. Nah, kita akan membahas hypovolemic shock ini dan kita lihat kasus-kasus di hypovolemic shock. Jadi shock hipovolemic gitu ya. Shock hipovolemic di sini adalah seperti contohnya pada kejadian solusius plasenta di mana darahnya sudah lebih banyak dibandingkan dengan rasa sakitnya. Nah, jadi solusius plasenta itu juga bisa menyebabkan shock hipovolemic. Selanjutnya di sini ada hemorrhagic shock. Nah, hemorrhagic shock ini masih di bagian pada kasus postpartum hemorrhagic. Nah, di sini hemorrhagic shock itu pada kasus-kasus jadi postpartum hemorrhagic gitu ya. Kasus perdarahan pada masa postpartum gitu. Nah, ini ada tanda-tanda dari hemorrhagic shock. Ternyata hemorrhagic shock itu adalah bagian dari
shock hipovolemik gitu. Nah, akhirnya saya melihat lagi, ini adalah tanda-tanda dari perdarahan shock hemoragiknya ya. Tahapannya kalau darahnya itu yang keluar kurang dari 1000 cc, ternyata nadinya itu masih normal. Jadi kalau perdarahannya itu kurang dari 1000, itu nadinya itu masih normal. Terus tekanan darahnya itu juga masih normal. Terus pulse pressure itu maksudnya kan kalau kita meraba di nadi ini ya, nadi ini kan ada kuat, lemah gitu. Jadi dia masih kuat gitu. Nadinya itu masih kuat, pernafasannya juga masih normal antara 14 sampai 20 gitu. Pengeluaran urinnya juga masih normal gitu. Nah, ketika dia perdarahannya itu naik jadi 1000 sampai 1500, denyut nadinya itu memang sudah di atas 100, tapi tekanan darahnya itu masih normal. Nah, hanya saja nadinya itu sudah berasa seperti adanya lemah gitu ya, pernafasannya sudah meningkat. Nah, ketika perdarahannya itu 1500 sampai 2000, nah perdarahannya ini denyut nadinya baru di atas 120, sudah ada menunjukkan tanda-tanda hipotensi. Jadi tekanan darahnya 90 60 turun ke bawah gitu ya. Jadi kalau ada di mana perdarahannya hanya 500 cc tapi sudah menunjukkan tanda-tanda hipotensif, nadinya itu sudah tidak beraturan. Nah, itu hanya dua kemungkinan. Kalau nggak soalnya yang salah, ya karena kita kurang paham untuk membuat soalnya. Terus yang kedua, itu pasti bukan kasus shock atau neoteri sendiri. Berarti itu ada kasus neurogeniknya. Selanjutnya saya mencari lagi di sini adalah hipovolemia. Shock hipovolemia itu seperti kasus-kasus pada birth injuries, pada kalau di sini itu sepal hematom ya. Itu akan menyebabkan shock hipovolemik gitu. Tapi kasusnya adalah perdarahan gitu. Akhirnya saya membaca lagi bahwa yang namanya shock, apa sih bedanya shock hipovolemik dengan shock hemoragik gitu. Saya harus memastikan sendiri karena agar teman-teman itu tidak salah. Jadi kadang-kadang bukan soalnya yang salah, tapi pemahaman kita yang masih kurang pas terkait dengan apa bedanya shock hipovolemik dengan shock hemoragik gitu. Ini jurnal dari International Physical Medicine and Rehabilitation Journal. Nah, di sini saya ingin mempelajari apa sih shock hipovolemik itu. Secara definisi, jadi shock itu adalah ketidakmampuan si tubuh ini untuk mengkompensasi jaringan di dalam tubuh sehingga oksigen itu tidak masuk ke dalam seluruh tubuh termasuk ke dalam otak. Jadi di sini ya, jadi nggak balance antara oksigen dan jaringannya. Jadi kebutuhan dengan oksigen yang masuk itu nggak balance, kurang, akhirnya menyebabkan shock. Nah, si hipovolemik sendiri itu di sini si hipovolemik sendiri itu di sini itu dikarakteristiknya karena adanya tidak adekuatnya cardiac output atau tekanan jantung karena volume cairan tubuh yang berkurang gitu ya. Seperti terjadinya perdarahan, pankreatitis dan large burn. Jadi kasus hipovolemik itu nggak cuman karena adanya kehilangan cairan, tapi juga bisa disebabkan karena adanya perdarahan, adanya infeksi pankreas gitu ya. Ini untuk yang hypovolemik. Saya membaca di kajiannya William Schnetzler yang tentang shock in obstetric patient. Jadi jenis-jenis shock pada pasien obstetri itu ada beberapa aja. Nah, di sini penyebab kematiannya itu ya karena adanya hemoragik atau perdarahan, hypertensive disorder, adanya hipertensi atau gangguan preeklamsia, terus adanya sepsis, adanya abortus dan adanya emboli. Ternyata dari beberapa shock yang ada di dalam kasus-kasus obstetrik itu ada 4 jenis shock utama. Yang pertama, shock karena adanya distributif, kardiogenik, hipovolemik, dan obstruktif. Dari masing-masing shock sendiri ini ada jenis-jenisnya gitu ya. Nah, kalau untuk kasus distributif jadinya shock tapi terjadi pada seluruh tubuh gitu. Distributif itu maksudnya dia terdistribusi ke seluruh tubuh shocknya
Dia nggak cuman di salah satu bagian tubuh aja yang terkena, tapi seluruh bagian tubuh. Nah, di sini disebut dengan distributif. Shock distributif sendiri itu ada dua jenis, yaitu shock septic dan shock non-septic. Kalau shock septic itu yang tadi sudah saya bahas, yang disebabkan oleh virus, adanya jamur, adanya bakteri, parasit, dan semua jenis-jenis mikroorganisme yang menyerang di dalam tubuh. Kalau di tempat kita saat ini yang lagi fenomenal banget itu adalah COVID-19. Itu akan menyebabkan shock distributif dalam bentuk shock septic gitu ya. Nah, contoh lagi pada kasus shock yang dimana non-septif itu seperti adanya inflamatori, neurogenik, anafilaktik, dan triali. Nah, shock anafilaktif tadi kan sudah saya bahas ya, seperti adanya toxic shock. Neurogenik juga tadi sudah dijelaskan adanya seperti adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang salah satunya penyebabnya adalah gangguan nyeri gitu ya. Dan inflamatori itu seperti adanya inflamasi di dalam tubuh seperti pada pasien kanker itu terjadinya shock distributif non-septic gitu ya. Nah, selanjutnya yang belum dibahas di sini itu adalah shock kardiogenik. Adalah shock disebabkan karena adanya serangan jantung tiba-tiba. Cardiogenic shock is the common cause of mortality remains challenging the therapeutic condition. Di sini contohnya adalah shock kardiogenik disebabkan oleh kardiomiopatik. Jadi si jantungnya sendiri yang bermasalah. Jadi kan orang sakit jantung itu ada yang disebabkan karena anatomi si jantungnya sendiri yang bermasalah atau karena sistem kerja jantungnya. Kalau di sini dibagi menjadi kardiomiopati dan aritmogenik gitu. Jadi ada dua, karena kardiomiopatinya atau anatomi jantungnya atau karena fungsinya, aritmianya. Jadi seperti yang saya share di video sebelumnya itu terkait dengan aritmia jantung gitu ya. Kalau di sini kardiomiopatik itu bisa disebabkan oleh myocardium infarct atau jantungnya itu rusak gitu. Bisa disebabkan oleh drugs atau obat-obatan yang menyebabkan serangan jantung. Terus myokarditis itu artinya jantungnya itu mengalami infeksi, gangguan pembuluh darah jantung itu sendiri yang sangat berat gitu. Nah, kalau untuk pada kasus aritmia itu bisa disebabkan oleh karenanya adanya takikardi atau bradikardi atau gangguan heart block yang membuat seperti adanya ventricle extrasystole gitu ya. Nah, itu untuk shock kardiogenik. Sementara untuk shock hipovolemik itu ada dua jenis. Jadi shock hipovolemik yang disebabkan oleh hemoragik dan non hemoragik. Nah, gini, kalau dia shock hemoragik itu sudah pasti adalah shock hipovolemik. Tapi kalau di sini bunyinya adalah shock hipovolemik, belum tentu itu karena adanya perdarahan gitu ya. Jadi kalau hemoragik itu kan artinya perdarahan gitu. Ngasih soalnya bukan shock hemoragik karena gini, kenapa saya kemarin pakainya shock hipovolemik? Karena itu sudah pasti penyebabnya karena perdarahan gitu ya. Karena perdarahan. Di situ di kasusnya jelas karena perdarahan. Maka karenanya dia ada perdarahan, maka menyebutnya adalah shock hipovolemik. Tapi juga bisa kalau ada optionnya adalah shock hipovolemik dan shock hemoragik, maka kalian harus memilih adalah shock hemoragik. Kalau hanya ada hipovolemik saja, maka itu yang harus dipilih itu adalah shock hipovolemik gitu ya. Jadi harus teman-teman paham ya bahwa shock hipovolemik itu ada dua, yaitu shock hemoragik dan shock non hemoragik. Jadi shock hipovolemik itu bukan berarti gini, yang hipovolemik itu nggak ada perdarahan, sementara yang hemoragik itu karena ada perdarahan. Enggak. Jadi shock hipovolemik itu ada dua jenisnya, hemoragik dan non hemoragik gitu ya. Jadi kalau saya bilang itu ada perdarahan dan itu menyebabkan shock hipovolemik itu benar. Tapi ketika saya bilang itu shock hemoragik itu juga benar. Jadi intinya shock hipovolemik itu bisa disebabkan oleh perdarahan, bisa disebabkan oleh kekurangan cairan dan ada seperti pankreatitis gitu ya. Nah, ini contohnya shock hemoragik ini adanya seperti trauma,
Terus intra and post operation penyebabnya. Jadi pada saat operasi seksualisarea itu mungkin aja bisa terjadi perdarahan gitu ya. Terus adanya kehamilan ektopik, absorption, dan postpartum hemoragik gitu. Nah ini pada kasusnya itu shock hipovolemik yang hemoragik. Kalau shock hipovolemik yang non hemoragik itu seperti GI itu artinya gastrointestinal loss atau yang kita sebut dengan kurangan cairan melalui sistem pencernaan. Contohnya seperti mual muntah yang berlebihan atau seperti adanya diare. Nah, shock lagi itu ada contohnya seperti adanya kebakaran. Jadi tubuh yang terbakar. Terus shock karena kepanasan. Terus shock karena cairan urin gitu ya. Terus beberapa crash injury lainnya gitu. Nah, adanya shock yang baru lagi di obstetric shock ini adalah obstructive shock. Jadi shock yang disebabkan karena adanya jaringan yang rusak gitu. Itu bisa disebabkan dari pulmonari dan bisa disebabkan oleh mekanisme. Nah, kalau di sini pulmonarinya itu dia shock obstruktifnya adalah contohnya pada preeklamsia. Jadi kalau preeklamsia itu dia akan menyebabkan pulmonary shock. Jadi kalau pernah nggak dengar kalau pasien preeklamsia itu akan mengalami bengkak pada paru-paru dan bengkaknya itu akan menyebabkan kerusakan dan itu akan menyebabkan pulmonary shock. Terus PAH itu adalah pulmonary arterial hypertension pada kehamilan. Seperti pulmonarinya itu ada seperti kejadian emboli air ketuban, itu juga akan menyebabkan shock. Jadi kalau ditanya emboli air ketuban itu shocknya jenisnya apa, adalah pulmonari gitu ya, pulmonary shock gitu. Nah selanjutnya ada yang seperti mechanical shock. Nah, di mechanical shock ini ada tension pneumotamponade dan perikarditis dan compartment syndrome. Ini seperti kayak gangguan-gangguan yang disebabkan karena kecelakaan, terus robek bagian jantungnya atau robek di bagian tubuhnya itu adalah salah satu contoh kasus obstruktif yang mekanikal gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa jenis shock dan aku sharing ini semua materi dan jurnalnya di link deskripsi di bawah ini. Buat teman-teman yang pengen mempelajari lagi biar lebih paham, itu boleh. Dan buat teman-teman yang ngerasa ada manfaatnya dari video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk ngebantu channel ini berkembang. Kalau misalkan ada yang kurang kalau misalkan ada penjelasan yang kurang atau salah, komen aja di bawah biar nanti aku bisa belajar lagi buat teman-teman sehingga itu ada manfaat buat teman-teman. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.